Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu perintah cat, cp, dan mv pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas apa itu mkdir, apa itu rmdir, apa itu rm. Oke, untuk memulai ini kita disarankan masuk sebagai user biasa. User biasa bukan root ya, user standar, agar nanti prosesnya meminimalisir kita terjadi kesalahan menghapus file-file sistem. Karena kalau kita nanti login sebagai root, kita salah menghapus file, maka itu akan berdampak pada kerusakan sistem. Nah, kalau user biasa yang user dollar ini, nanti dia hanya akan bisa menghapus file-file tertentu saja. Jadi kalau file itu dianggap penting untuk sistem, maka dia tidak diperbolehkan untuk menghapus. Beda kalau kita sebagai root, kalau kita loginnya sebagai root, maka nanti semua file yang ada di sistem Linux itu bebas kita hapus-hapus walaupun itu file sistem yang penting. Oke. Sebagai user biasa, sekarang kita cek dulu lokasi kita ada di directory mana kita berada. Oke, ada di home user 1. Kita ls, isinya ada file yang bernama host name smk. Isinya kalau kita lihat apa sih isi tulisannya? Host name smk, nama filenya ternyata isinya tulisan teks yang bertuliskan server area. Cut itu kemarin untuk membuka file. Langsung kita masuk ke dalam perintah mkdir. Kita baca dulu teorinya. Mkdir adalah digunakan untuk membuat sebuah directory baru. Sebagai contoh, kita akan membuat directory musik, maka mkdir musik. Directory baru yang muncul adalah directory musik. Nah, ini contohnya. Oke. Kalau kita ini tidak perlu terlalu dipelajari spesifiknya, kita coba langsung aja. Kalau di Windows, kita cara membuat direktorinya dengan cara klik kanan, new folder ya kan, musik misalnya. Maka ini direktorinya berada di mana? Kita klik di sini kelihatan. Drive N folder musik itu kalau di Windows. Kalau di Linux, perintahnya mkdir. Jadi lokasinya ada di dalam home user area. Kita mkdir spasi musik. Oke. Misalkan musik area. Nah, ini akan berbeda dengan tanda seperti ini. Jadi untuk penamaan sebuah directory tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Kalau kalian pisahkan dengan spasi, maka dia akan membuat dua buah directory berdasarkan spasi ini. Directory pertama, directory kedua. Oke, jadi untuk penamaan sebuah directory tidak boleh ada spasi. Kalau mau panjang misalkan tanda dash seperti ini atau garis bawah seperti ini, itu boleh. Oke, mkdir musik, enter. Tidak terjadi error apa-apa. Kita lihat. Nah, di dalamnya ada sebuah folder dengan warna biru, musik. Itu cara membuat sebuah folder. Kalau folder itu bisa dimasuki, cara masuknya ke dalam folder, perintah apa? cd spasi nama foldernya musik. Kalau hostname itu yang warna putih ini, hostname smk, ini nama file apa folder? Nama file ya, jadi tidak bisa di cd karena dia file, tidak bisa dimasuki dengan perintah directory, tidak bisa. Host name smk, maka dia akan error. Ada perintahnya cd hostname smk, not a directory, bukan sebuah directory. Kalau nya cd musik,
tidak ada error. Di sini ada slash musik, artinya kita berada di dalam subdirectory musik. Kalau kita pwd, kalau sebelumnya kan pwd yang di atas ini ada di home user 1. Sekarang pwd yang setelah kita cd musik, maka kita lokasinya ada di dalam home user 1 musik, seperti itu. Maksudnya seperti ini. Nah, tadi kan kita berada di directory N. Kalau kita hendak masuk kan cd itu kalau di Windows tinggal klik. Nah, maka kita akan masuk di dalam directory musik atau folder musik, sama seperti sekarang. Oke, kita kembali lagi ke user satunya, cd spasi titik 2 enter. Ini fungsinya untuk keluar dari sebuah directory di mana kita sedang berada, maka dia akan naik satu tingkat ke directory sebelumnya. Kalau di Windows itu kita pakai yang ini, apa namanya, kita klik 2 kali kan. Nah, kita klik di sini misalkan. Nah, maka kita akan naik keluar dari directory musik. Kalau di Linux itu pakai cd spasi titik 2, maka sekarang kita berada di directory atasnya. Kalau sebelumnya di dalam directory musik, setelah kita cd spasi titik-titik, maka kita berada di satu kali naik ke atas ini ke dalam directory user 1. Bisa dipahami? Oke, kita ls lagi. Memang apa isinya directory 1? Ada 2 tadi kan. Ada file, ada musik. Kalau untuk membedakannya kayak apa? Misalkan apakah itu file directory ataukah itu file biasa? Kalau pakai perintah ls ini. Kalau ini kan cuma dibedakan warna. Caranya tinggal ls spasi opsinya, perintahnya nih al. Jadi ls itu melihat directory minus al untuk menampilkan detailnya. Nah, oke, maka hasil ls-nya lebih banyak. Nah, di sini ada di bagian awal paling kiri di sini ada atribut sebuah file. Jika atributnya itu diawali huruf D, maka itu adalah sebuah directory. Kalau di Windows ada sebuah folder. Kalau diawali selain D, misalkan ada minus, berarti itu adalah file berupa bentuk file, bukan folder. Oke, bisa dipahami? Oke, kita bersihkan. Sudah selesai perintah mkdir. Oke, spasi tadi musik, nama direktorinya. Kalau kita pakai spasi, misalkan gambar Arya, kita maksudnya mungkin mau membuat directory dengan nama gambar Arya, tapi karena kita pakai spasi, maka apa yang terjadi? Kita enter, tidak ada error, kita buka directory user 1. Nah, maka yang terjadi akan muncul 2 buah directory ternyata, karena kita pisahkan dengan tanda spasi, maka akan terbuat directory Arya, akan terbuat directory gambar. Jadi di dalam folder user 1 ada 3 directory jadinya. Arya, gambar, musik. Kalau filenya cuman 1, bisa dipahami? Next, kita ke perintah selanjutnya, rmdir. Rmdir digunakan jika kita ingin menghapus sebuah directory. Rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus directory kosong. Maksudnya seperti apa? Tadi kan di dalam musik, coba kita lihat. Jadi musik, masuk ke dalam directory musik, kita ls, apakah ada isinya? Kosong. Oke, kita naik satu tingkat ke atasnya. User tadi kembali. Oke, berarti ls ini bisa dihapus dengan rmdir masih musik, karena direktorinya kosong, tidak ada isinya, tidak ada file, tidak ada macam-macam, tidak ada directory di dalamnya, subdirektorinya, maka itu bisa dihapus dengan rmdir. Bentar, tidak ada perintah error, kita ls, apakah musiknya sudah hilang? Nah, sudah hilang, musik sudah hilang, yang ada tinggal directory Arya, directory gambar, dan file hostname smk. Nah, kalau kita coba
tadi ada pernyataan di sini rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Bagaimana kalau direktori gambar ini kita isikan sebuah file? Kita isi file apa? Coba kita cd gambar dulu. cd masuk dalam direktorinya, kita ls, masih kosong. Oke, kita kembali ke direktori sebelumnya. Nah, coba kita kopikan hostname smk ini filenya, kita masukkan ke dalam direktori gambar sehingga direktori gambarnya itu ada isinya. Cara mengcopy minggu lalu, cp hostname smk spasi nama direktori yang akan kita copy di mana? Gambar. Oke. Kita enter. Kita masuk lagi ke dalam direktori gambarnya. ls. Oke, nah sudah ada filenya kan? Berarti direktori gambar sudah ada isinya berupa file. Kembali ke direktori sebelumnya. Kita bersihkan layar. Oke, di sini di dalam direktori home user 1 itu ada direktori area, direktori gambar, dan file hostname. Bedanya antar dua direktori ini, kalau direktori gambar sudah ada isinya tadi. Kita copy file dari hostname smk. Jadi ini bukan direktori kosong. Kita coba hapus pakai rmdir gambar. Bagaimana? Nah, ini ada errornya ternyata karena direktori gambar sudah ada isinya. Ada sebuah file rmdir pilot to remove direktori gambar. Karena keterangannya di sini direktori not empty, direktori tidak kosong. Itu tidak bisa dihapus karena ada isinya. Bagaimana kalau kita hapus rmdir direktori kosong yang ini, yang area, enter. Nah, itu tidak ada error karena direktori memang kosong. Nah, kita lihat direktorinya sudah hilang yang area, sisa direktori gambar dan file hostname. Oke, itu penjelasan praktik untuk perintah rmdir, kepanjangan dari remove directory. Lanjut ke perintah ketiga, rm. rm adalah perintah dasar yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Nah, rm berarti bisa menghapus direktori yang ada isinya atau bukan direktori yang kosong. Itu pakai perintah rm. Jika hanya ingin menghapus direktori saja, minus alternatif command selain rmdir, gunakan rm min r. Oke, ini diharapkan berhati-hati karena akan menghapus secara permanen. Oke, tadi apa perintah? rm spasi minus r. Oke, itu perintahnya untuk menghapus sebuah direktori yang tidak kosong isinya. rm spasi nama direktorinya gambar, enter. Nah, itu tidak ada perintah error, kita ls. Nah, sudah hilang direktori gambarnya, tersisa sebuah file yang bernama file hostname smk. Nah, untuk menghapus file itu cukup rm tanpa minus r perintahnya. Jadi R ini kalau menghapus direktori beserta isi yang ada di dalam direktori tersebut. Kalau rm saja ini digunakan untuk meremove sebuah file. Untuk meremove file. rm host name, enter. Remove read protect regular, jawab Y saja. ls. Nah, tidak ada lagi isinya di dalam direktori home user 1. Kita ls, sebelumnya ada beberapa direktori dan satu file, maka sekarang isinya sudah kosong karena sudah kita hapus. Oke, kita bersihkan. Jadi ada 3 tadi perintah yang sudah kita praktikkan. Pertama mkdir untuk membuat direktori, kedua rmdir untuk menghapus direktori kosong, ketiga rm untuk menghapus direktori yang ada isinya dan menghapus file biasa. Oke, itu 3 perintah, silahkan kalian praktikkan.